Ya, hebatnya pesawat kepresidenan Winnie kita punya sekarang. Nggak cuma Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi saat ini masih melakukan sertifikasi Kementerian Pertahanan ya. Dan mungkin ketika sudah tanggal 17 April nanti sudah siap untuk digunakan. Kita berbicaralah mengenai pesawat kepresidenan ini. Ada Pak Gana Hadi, pilot senior, dan juga ada Pak Dudi Sudibyo, pengamat penerbangan. Saya kemana terlebih dulu ya? Mungkin ke Pak Dudi Sudibyo. Pembelian pesawat Boeing untuk jenis 737-800 ya kalau tidak salah ya Pak ya, 820 miliar. Cukup efektifkah dimiliki bagi seorang presiden Indonesia? Ya, kalau saya lihatnya begini, kita lihat pasti urgensinya dari kita punya ini ya, utilisasi dari itu pesawat ya. Nah, tapi sebagai negara besar ya, bangsa besar, kita emang udah patutnya mesti ada. Tapi tinggal waktunya mas. Iya, kapan gitu ya. Oke, sekian tahun kita tidak punya pesawat kepresidenan, sekarang kita punya. Tapi bukan berarti kita tidak pernah punya. Kita pernah punya. Ya, zamannya Bung Karno itu bahkan Bung Karno adalah presiden pertama di dunia yang memiliki alat transportasi udara. Ya, namanya Hiller, pesawat helikopter Hiller dan Bell 407J ya. Nah, itu adalah pesawat helikopter pertama, lebih dulu dari Eisenhower. Presiden Eisenhower 6 tahun kemudian baru memakai Bell 47 sebagai pesawat helikopter atau itu pesawat juga ya, untuk kepresidenan. Nah, Bung Karno sudah duluan. Nah, bukan itu lagi, kembali lagi ke sejarah. Waktu Bung Karno mengunjungi ke Amerika lagi, pergi ke sini ke pabrik Hercules, yaitu Lockheed. Nah, kita pesan untuk angkatan udara 11 Hercules yang C-130. Nah, Bung Karno lihat, loh ini ada pesawat bisjet. Waktu itu belum bisjet, private jet Pak. Kalau nggak salah, waktu itu belum ada istilah bisjet, baru private jet. Nah, disitulah Bung Karno beli 2. Namanya satu Pancasila, satu Sabta Marga. Yang Sabta Marga ada di Garuda Pak, mungkin Pak tahu itu ada. Yang satu lagi di ini. Ternyata menarik. Bung Karno itu pernah memiliki gitu ya. Bung Karno adalah presiden pertama di dunia yang menggunakan alat transportasi udara. Saya bilang udara ya ini ya. Nah, bukan itu saja, juga ada satu lagi Dolok Martimbang, Illusion. Nah, ini kita akan melihatkan kepada pemirsa pesawat presiden Indonesia di zaman era Bapak Soeharto, Fokker 28. Ya. Kemudian juga memakai Hercules C-130 ya. Kita sekarang berbicara mengenai spesifikasi Pak Dudi. Mungkin Pak Gana Hadi yang jelas-jelas sudah pernah mengemudikan pesawat Boeing terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Dudi terlebih dahulu mengenai spesifikasi dari Boeing Business Jet Set Green Aircraft ini seperti apa? Ya, ini pesawat maksud dasarnya adalah 737-800 NG ya. Itu yang dipakai dasarnya. Terus ada sedikit pengembangan ini karena untuk VVIP itu memang beda dengan pesawat yang untuk penumpang. Ya, tetapi hampir semuanya dasarnya itu sama. Tinggal dari pemerintah Indonesia apa yang dimasukkan di dalam itu. Nah, itu yang mungkin ada kerahasiaan yang tidak diumumkan. Gitu. Tapi kabarnya ini ya Pak, apa namanya, harus mendarat di sebuah airport ataupun lapangan udara yang mungkin terjangkaunya hanya di kota-kota besar saja. Seperti itu, benar bukan Pak Gana Hadi? Untuk pesawat jenis ini? Untuk tipe VVIP itu harus bisa mendarat di setiap bandara begitu ya. Jadi tidak harus dikhususkan. Jadi memang ini bisa ya untuk di bandara kecil ya? Bisa ya. Oh ya, baik. Cap, melihat ke depan ini pesawat ini akan digunakan untuk sarana VVIP begitu ya, untuk bepergian. Adakah protap khusus yang diberlakukan bagi pilot misalkan dan juga awak kru cabin beserta mungkin pengamanannya, itu harus seperti apa? Gitu. Ada protap khusus yang harus dilakukan mungkin oleh seorang pilot yang mengemudikan pesawat kepresidenan. Saya pernah mengalami untuk menerbangkan pesawat kepresidenan di Indonesia itu waktu itu zaman eranya Pak Harto. Waktu itu saya masih co-pilot di DC-10 untuk terbang ke Amerika kalau nggak salah. Dan ya kami melalui satu seleksi, kemudian security check semua, dan akhirnya kita berhasil ya. Dan
kita diberi briefing bagaimana protapnya dan segalanya, dan mostly itu nggak berbeda dengan pengalaman saya waktu masih bawa raja-raja di Timur Tengah dan terakhir di Libya itu. Ada khusus prosedur yang khusus yang beda dengan. Selalu dikawal nggak sih Pak itu Pak? Kalau pesawat kepresiden itu selalu dikawal dengan pesawat tempur misalnya kan seperti Amerika Serikat, tidak harus gitu ya, sudah memiliki pengamanan yang mumpuni gitu ya. Ya karena ini pesawat kepresidenan itu sudah melalui kayak diplomatic clearance, jadi nggak perlu lagi ada pengawalan khusus pesawat tempur gitu, nggak.